HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari kita cakupkan tangan di dada, ucapkan namaste, salam perjumpaan. Anjali mudra di depan dada kita. Namaste, salam hormat pada sesama. Mari cakupkan tangan di depan dada, ucapkan namaste tanpa bersentuhan. Pemirsa, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, apa kabar? Semoga sehat selalu di awal tahun 2022. Iya, di awal tahun 2022, hari-hari Anda akan kami warnai dengan post, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita, karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Dia Palicia Dan saya Mega Dewa. kita awali tos kali ini dengan High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan berbagai tayangan menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama HiTV Channel 3. Cakupkan jari mudra di depan dada, ucapkan namaste saat perpisahan. Jangan lupa kita selalu berdoa, mohon ampunan ide yang widiwasa. Bercelana merah berdasi mewah, jangan lengah, pandemi masih mewabah. Gajah mangkat lalai melihat ekor tupai, jangan lalai, pandemi belum usai. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan, kurangi berpergian. Semata-mata agar tetap bisa berkarma, semata-mata untuk lanjutkan kehidupan. Saya Diah Parisya untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mohon ampunan ide yang widiwasa. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Cara bijaksana hindari corona. Inilah media Berikut ini kita ikuti program utama High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Selaras Kurikulum. Hai semua Hindu, para siswa-siswi Hindu, High Schooling namanya sekolah rumah. Hai adik-adik Swindu, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan mengedukasi Swindu, siswa-siswi Hindu untuk belajar dari rumah. Nah, kali ini kita masuk nih dalam rubrik Selaras Kurikulum spesial mencoba untuk membedah buku Swastikarana terbitan PHDI. Nah, seperti apa sih isi di dalamnya? Pemirsa, adik-adik Swindu jangan kemana-mana, mari kita temukan jawabannya setelah yang satu ini. Persembahkan oleh Butik Buku Hindu, altarnya Pustaka Dharma. Tersedia buku-buku utama, adat, agama, dan kebudayaan Bali. Teman-teman Swindu, sebelum kita bahas isi buku Swastikarana, kita mulai dari covernya. Nah, cover Swastikarana ini berwarna kuning keemasan. Tentunya itu memiliki nilai dan makna tersendiri. Selain itu, di covernya terdapat bunga Kamboja yang membentuk lambang swastika. Jadi adik-adik Swindu, penting untuk diketahui Swastikarana ini adalah sebuah buku bagian dari program Nirtaning Jiwa PHDI. Swastikarana pedoman ajaran Hindu Dharma. Warna kuning keemasan itu menyimbolkan yang menyiratkan arti kemuliaan, kecemerlangan. Dan bunga Kamboja di sini kita tahu kan sebagai bunga yang memiliki harum yang khas. Kemudian kelopaknya indah kan seperti ini. Kelopaknya begitu terbuka dan mahkotanya sangat indah.
sebagai awal dalam daftar isi buku ini dibagi menjadi 10 bab ya. Bab awal itu ada namaskara tentang rasionalisasi dari konsep swastika itu. Kita masuk pada sejarah seperti yang dia sebutkan tadi untuk adik-adik Swindu. Di buku ini juga sebagai awal penting untuk kita ketahui sejarah dari perkembangan umat Hindu, mulai dari penyebarannya di seluruh dunia sampai ke Nusantara. Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan para tokoh-tokoh Hindu nih, orang-orang suci kita, mulai dari Danyang Wirarta, Danyang Wijendra, Empu Kuturan, Resi Agastya, semua itu menyebarkan pengaruh-pengaruh yang begitu besar terhadap perkembangan Hindu di Nusantara. Sekarang Tadi kan Kak Mia ada sebutin tuh tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Hindu. Iya. Nah, di bab 3 di Pustaka Weda ada nih orang suci yang menerima wahyu dan juga susunan Pustaka Weda seperti Weda Sutri dan Weda Smriti. Nah, lalu di bab 4, 5 dan 6 kita masuk di Tatwa, Susila dan Acara. Nah, Tatwa Susila Acara sebagai 3 pilar ajaran agama Hindu ini tentu sebagai dasar pemirsa dan adik-adik Swindu penting untuk kita ketahui ya. Dan di sini diterangkan Tri Pramana melekat dalam diri kita sendiri. Ada konsep Pancasrada, 5 dasar keyakinan ini yang sangat esensial sekali. Ada Widi Tatwa, Atma Tatwa, ada Karapala, ada Punarbawa sampai Moksa. Nah, itu semua ada di buku ini sampai turunannya di ajaran susila dalam pengaplikasiannya atau praktek kita sehari-hari. Ajaran berpikir, berkata, berbuat sesuai dharma ya. Trika ya Parisuda. Sampai pada unsur-unsur atau konsep yang penting untuk kita kendalikan dalam diri kita itu ada Trimala, Satripu, Saptotimira sampai ada Satatatai. Dan apa nih solusinya yang harus kita lakukan untuk bisa mengendalikan diri? Nah, di sini ada catur asrama, catur purusa arta, catur warna sampai swadharma, catur warna. Ini pembabakannya benar-benar dibuat beralur dan runut sekali dia ya. Nah, mungkin melaksanakan pancayatnya dan juga seperti nitya karma dan nitika. Jadi yatnya dilakukan sehari-hari dan yatnya yang dilakukan pada hari-hari tertentu. Nah, itu semua tidak terlepas dari hari-hari suci ya. Misalnya Purnama, Tilam, Kajeng Klion, hari suci Saraswati, Siwaratri yang jatuh 1 tahun sekali misalnya, semua diterangkan berdasarkan sase dan paukon di buku Swastika Rana ini. Wah, menarik sekali kalau teman-teman dan pemirsa bisa baca di halaman 170. Di sana ada ilmu wariga ya, ilmu Jyotisa perbintangan menurut Hindu, sampai ada Tika juga. Nah, ini spesial juga di buku ini. Begitu dia. Cara-cara bersembahyang nih, tempat sucinya, doa-doa sucinya, sampai juga salam lambang Om Swastiastu dan ikon-ikon lambang-lambang suci. Ini dijelaskan di bab 8-nya Ya, di bab 8. Teman-teman Swindu, tadi kita sudah bahas nih tentang Tatwa, Susila, Acara, bahkan sampai salam, lambang, dan juga tempat suci agama Hindu. Sekarang kita masuk nih ke yang terakhir. Nah, ini sangat menarik sekali nih, ada presumpsi agama Hindu. Nah, Kak Mia, dia masih kurang paham nih tentang presumpsi agama Hindu. Ini maksudnya bagaimana sih? Presumpsi agama Hindu mungkin maksudnya itu anggapan-anggapan terhadap agama Hindu yang penting untuk diluruskan, diberikan pencerahan melalui beberapa artikel-artikel di dalamnya. Salah satunya nih, Hindu bukan agama bumi. Ada juga Hindu bukan agama penyembah berhala. Dan satu lagi, Hindu bukan agama boros. Nah, semua ini diterangkan berdasarkan sumber-sumber ajaran-ajaran tatwa yang diambil dari Pustaka Suci Weda. Jadi tidak sembarangan sumber menjadi referensi para penulis atau tim Niwaksara di dalamnya. Nah, terakhir, ada gambar-gambar, ada doa Trisandya sehari-hari, ada kidung niatnya, sampai nama-nama resi dalam yang ada dalam Weda itu. Nah, pokoknya pemirsa, adik-adik Swindu harus baca detailnya atau mengoleksi buku Swastika Rana ini menjadi pedoman dalam mengenal ajaran agama Hindu sesungguhnya. Nah, buku Swastika Rana ini benar-benar buku untuk guide to entering Hinduism. Iya, benar sekali, masuk menjadi panduan kita, memberikan tuntunan, pencerahan, dan juga jalan untuk memahami esensi ajaran Hindu sesungguhnya. Demikian pemirsa, adik-adik Hindu, itulah tadi bedah buku tentang Swastika Rana. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi adik-adik untuk belajar dari rumah. Saya Niaga Dewa bersama Dia Parisya, pamit undur diri, tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3.
Pemirsa, mari kita lanjutkan diskusi Redaktur Wartam tutup tahun 2021. Bagaimana Redaktur Wartam Junior menerawang koronomik, ekonomi Hindu di tengah pandemi Corona atau COVID-19. Karena itu pemirsa, mari kita ikuti diskusi hangat mereka. Ya, para kolumnis ya, Bapak Swantana, Pak Widana, Pak Suyoga, dan Pak Nanang akan kita tanya-tanya nih seputar solusi di balik narasi. Dimohon untuk duduk ke depan. Baiklah, tapi sebelum kita mulai kloter kedua kali ini ada baiknya dan jangan kemana-mana, mari kita dengar suguhan dari para tiga Wasudewa Kutumbaka. Langsung saja pengamat dari Pak Suyoga nih. Pak Suyoga, kalau tadi dari kita sekarang banyak dari segi arsitektur Bali nih. Bagaimana arsitektur sebagai ilmu memandang kronomik? Dan satu lagi Pak Suyoga, bagaimana pandangan arsitek Bali tentang ini, Pak? Silakan. Arsitektur adalah sekian ya, jadi ada primer, sekunder, tersier. Dia menjadi bagian dari situ. Nah, kalau kita pahami secara batasi pengertian arsitektur adalah tata ruang dan tata bangunan, kemudian kita kontekskan dalam Bali, di situ melahirkan kemudian ada arsitektur Pariangan, Puro dan sebagainya, arsitektur Pawongan, Bali Hunian dan seterusnya, kemudian ada arsitektur Kalamahan, ada tata ruang di situ. Nah, terkait kemudian pandemi yang memanfaatkan arsitektur itu sebagai wadah adalah civitas dengan berbagai kategori pembatasan sosial atau PSBB atau PPKM, otomatis pemanfaatan ruang-ruang arsitektur dalam ketiga kategori tadi, arsitektur Pariangan, Pawongan, Kalamahan, berkurang secara drastis ataupun selektif secara untuk harmoni atau adaptasi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita kaitkan di sisi pertanyaan berikut arsitek, nah disinilah peran dari desainer. Gunanya adalah karena pandemi yang seperti halnya musibah begitu, dia datang tidak terpikirkan mendadak sehingga adaptasi dilakukan cepat terkait dengan desain, kemudian harus perlu cuci tangan dan seterusnya sesuai dengan standar prokes. Ya, kita beli jajah sink yang sudah jadi, beli saja bentuknya batu dan seterusnya, sehingga dia tidak match dengan karya-karya desain. Nah, disinilah peran desainer arsitek masuk di situ untuk memberikan sentuhan, karena pandemi kan belum kapan tahunnya berakhir, dan meskipun berakhir nantinya perlu pendekatan baru, sehingga kita punya standar method arsitek datang perlu direvisi, dibaca ulang, karena harus ada jarak sosial, ada jarak fisik, social distancing dan seterusnya yang sedikit berbeda dengan keadaan yang normal. Nah, seperti itu. Dan bangunan-bangunan yang rendah itu misalnya ya cukup dengan tambahan bukaan dan seterusnya, pemanfaatan sirkulasi udara, pencahayaan alami. Bagaimana dengan bangunan tinggi? Nah, sehingga perlu peran kemudian desainer penghawaan yang lebih baik, yang utilitasnya nyaman dipakai seperti itu misalnya. Kemudian juga ada masuk UV dan seterusnya, sehingga dia yang tertutup ini bisa juga berjalan dengan nyaman. Nah, seperti itu. Adaptasi dan kompromi, adaptasi budaya baru, arsitektur baru di era kronomi. Pak Nanang, kita kembali ke logos dan nomos tadi. Corona ini kan sudah banyak sekali memberi kita sebuah pelajaran tersendiri ya, baik itu dari budaya dan ilmu-ilmu disiplin kita masing-masing. Nah, bagaimana nih Pak Nanang menjabarkannya, mungkin dari segi mitos, logos, patos, atau di skala patra mungkin Pak? Sebetulnya sebelumnya bertanya yang ada di pikiran saya itu seperti itu. Nanti saya akan menyampaikan apa, ternyata pertanyaannya persis seperti itu. Kontak batin saya kan cukup bagus. Jadi apapun peristiwa sosial
seperti saat ini ya, tanpa mengurangi ya empati dan simpati kita kepada banyak sahabat kita yang terdampak karena pandemi ini. Tapi saya lebih memandang segalanya adalah media kita untuk refleksi. Ya, seluruh kejadian apapun itu sesungguhnya adalah media kita untuk refleksi. Nah, berkaitan dengan koronomik ini Prof. Rake kan ahlinya ya. Jadi refleksi yang terpenting itu apa ya? Dampak itu dia akan sangat terasa ketika ada perubahan dari sebelum dan sesudah. Ya. Tetapi ada yang mampu bertahan, tidak terdampak, artinya sebelum dan sesudahnya pun dia tetap bisa eksis ya, survival of the fittest gitu kan. Ketika kita senantiasa melakukan refleksi, paling tidak kan kita sudah belajar ya dari pandemi ini. Kalau kita mungkin membaca buku, kita belum pernah mengalami, walaupun kita sudah tahu bahwa pandemi ini yang beberapa kali pernah terjadi, pernah kita alami di Indonesia termasuk di Bali ini. Tetapi yang benar-benar kita alami, saya menjadi pelaku dari pandemi ini ya pandemi saat ini. Ya tentu ada banyak hal yang harus kita pelajari ya dalam konteks ekonomi, bagaimana kita bisa saving uang dan sebagainya. Ini adalah pembelajaran sederhana di samping adaptasi yang lain yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Suda, oleh Tadi Darmika, oleh Prof. Rake. Ya, jadi saya lebih suka mengatakan bahwa ini adalah proses kita untuk refleksi diri agar kita selalu healing, dan puncak dari refleksi itu adalah bagaimana kita menyiapkan mitigasi. Ya, siapa tahu ya kedepannya ada lagi yang mungkin bentuknya berbeda, tetapi kira-kira dampaknya mirip lah kayak pandemi ini. Kita tidak pernah tahu ya. Seperti pariwisata dulu, mungkin mengira bom Bali 1 dan 2 itu sudah puncak ya, puncak kehancuran pariwisata Bali. Ternyata masih bisa bangkit lagi. Ternyata badai yang lebih besar, yaitu pandemi yang benar-benar luluh lantak seperti sekarang. Jadi mungkin itu ya. Terima kasih. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Cara bijaksana hindari corona. Apa yang bisa kita pelajari dari ikan makhluk bawah air? Ia hidup bertahun-tahun di air laut yang sangat asin, tapi tubuhnya tetap terasa tawar. Mungkinkah karena ikan mampu menjaga jarak dari inti rasa asin itu sendiri? Maka pelajaran pertama, kita harus bisa menjaga jarak agar mampu mewarnai diri kita sendiri. Saya Yuda Bagus Yuda Triguna untuk ITV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Prof. Ardana, bagaimana kesan dan harapan Bapak sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerti terhadap Prof. Damriasa sebagai Rektor UNI yang terpilih nih untuk kedua kalinya, Prof? Selama periode kepemimpinan Prof. Damriasa memang kita sudah melihat ada peningkatan dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sivitas akademika di Universitas Indonesia. Tentu ini capaian-capaian yang sudah diperoleh ini tentu perlu kita kembangkan, kita tingkatkan sehingga di masa-masa yang akan datang bisa menjadi lebih kompetitif. Karena bagaimanapun juga kita kan tidak bisa melihat capaian-capaian itu hanya sekedar untuk masyarakat yang terjadi pada saat kepemimpinan beliau. Pada masa yang akan datang tentu tantangannya akan lebih besar, gitu kan. Oleh karena itu apapun yang diperoleh ini tampaknya kita tidak bisa berhenti sampai di situ saja. Berikutnya kita nikmati Sundari Nada, jalinan makna di balik nada.
Mari kita semua pagari jiwa kita dengan ajaran Hindu Dharma tentang kepercayaan maupun keyakinan. Mari kita jaga bersama. Dengan Pancasarada, dengan Tripitama, Tatwa Susila dan acara. Selami Weda dan Nibanda, bersikaplah selalu susila. Jalani pilihan catur marga dengan ikhlas dan ketulusan. Pemirsa, demikian tadi telah kita simak bersama lantunan Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Semoga nada wacananya dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Mewakili seluruh kru HTV yang bertugas, saya Dia Parisya Dan saya Mia Gandewa. mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai, channel Jalani pilihan catur marga dengan ikhlas dan ketulusan. Menapaki akhir tujuan hidup kita, Moksa Tamyaca Iti Dharma. Menapaki akhir tujuan hidup kita, Moksa Tamyaca Iti Dharma. Menapaki akhir tujuan hidup kita, Moksa Tamyaca Iti Dharma. HTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.